dari Departemen Matematika, Fakultas Sains dan Analitika Data, Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai penerapan model matematika untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sektor pendidikan Indonesia di era new normal. Coronavirus Disease 2019 atau dikenal dengan COVID-19 ditemukan pertama kali di Wuhan pada bulan Desember 2019 lalu. COVID-19 sudah ditetapkan sebagai pandemi oleh WHO pada tanggal 12 Maret 2020. Virus ini kemudian mendadak menjadi teror yang mengerikan bagi masyarakat dunia, terutama setelah merenggut ribuan nyawa manusia dalam waktu yang relatif singkat. Sampai pada tanggal 27 Juni 2020, terdapat 9.653.048 kasus yang sudah terkonfirmasi dan 491.128 jiwa meninggal dunia. Coronavirus dapat ditularkan dari manusia ke manusia. Nyatanya, penambahan kasus positif virus corona tidak linear, akan tetapi eksponensial. Artinya, bukan dari 2 ke 4 ke 6, akan tetapi dari 2 ke 4 ke 8 ke 16 dan seterusnya. Terdapat 216 negara yang telah terkonfirmasi virus corona, dan diantaranya adalah negara Indonesia. Di negara Indonesia sendiri, terdapat 52.812 kasus, dengan kasus sembuh sebanyak 21.909 orang, dan kasus meninggal sebanyak 2.720 orang, dilansir dari website covid19.go.id pada bulan Juni lalu. Sejak kasus pertama diumumkan, kasus positif COVID-19 di negara Indonesia terus mengalami peningkatan. Mulai bulan Juni 2020, Indonesia sudah memberlakukan sistem new normal. New normal sendiri adalah melakukan segala aktivitas seperti kehidupan pada umumnya, namun tetap memperhatikan protokol kesehatan. Hal itu dilakukan supaya perekonomian membaik dan tidak terjadinya penularan virus corona. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini ingin membuat model matematika dari masalah tersebut supaya tidak terjadinya penyebaran virus corona. Dalam GIME 2016, permodelan matematika adalah proses yang menggunakan matematika untuk mewakili, menganalisis, membuat prediksi atau memberikan wawasan tentang fenomena dunia nyata. Menurut GIME pada tahun 2011, membuat model matematika atau permodelan matematika dapat didefinisikan sebagai proses matematika yang melibatkan mengamati fenomena, dugaan hubungan, menerapkan analisis matematika seperti persamaan, simbolik struktur, dan lain-lain. Menurut Fitria, pada tahun 2017, model matematika adalah model yang digambarkan dalam suatu persamaan matematika. Dalam GIME 2016, proses pembuatan model matematika mencakup sejumlah langkah. Yang pertama adalah mengidentifikasi masalah menjadi lebih baik dalam mengetahui atau memahami. Yang kedua, membuat asumsi dan mengidentifikasi variabel untuk mendapat versi ideal pertanyaan aslinya. Yang ketiga, melakukan matematika, termasuk perhitungan pemecahan masalah sekitar. Yang keempat adalah menganalisis dan menilai solusi, termasuk apakah hasilnya dari menerjemahkan kembali ke masalah asli, masuk akal, dan dapat diterima. Berdasarkan uraian mengenai model matematika, didapat indikator model matematika, yaitu berupa persamaan atau pertidaksamaan matematika, menggunakan simbol-simbol matematika, dan representasi dari dunia nyata. COVID-19 yang terjadi saat ini mau tidak mau memberikan dampak terhadap berbagai sektor. Salah satu sektor yang terkena dampak virus ini adalah sektor pendidikan. Penelitian ini berfokus pada sektor pendidikan karena adanya surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa pembelajaran yang tidak mungkin digantikan dengan daring seperti tugas akhir, skripsi, tesis, disertasi tetap harus dilakukan secara tatap muka. Hal tersebut diyakini dapat memicu penyebaran virus corona di sektor pendidikan. Maka dari itu akan dibuat model matematika yang bisa diterapkan di sektor pendidikan untuk pencegahan penyebaran COVID-19 di era new normal. Penelitian ini menggunakan
menggunakan beraneka variasi sumber pustaka dan data sensus internet yang membeberkan seputar COVID-19 dan tentang kebijakan pendidikan Indonesia di tengah pandemi. Untuk memperoleh data atau isu, penulis mengolah data dari beraneka variasi sumber isu internet. Setelah pengumpulan data kasus COVID-19, penelitian ini berhasil membuat model matematika untuk mencegah penularan dan penyebaran COVID-19. Berikut deskripsi model matematika yang telah dibuat. Kita misalkan NH sama dengan jumlah kasus positif COVID-19 per hari. P adalah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Delta NH adalah jumlah perubahan kasus per hari. Delta NH sama dengan NH dikali P dikali R. Artinya, jumlah perubahan kasus per hari adalah jumlah kasus positif COVID-19 per hari dikali peluang tertularnya orang yang bertemu pasien COVID-19 dikali jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. Untuk NH+1 atau jumlah total orang positif di hari ke-1 adalah NH ditambah NH dikali P dikali R sama dengan 1 ditambah P kali R dikali NH. Untuk NH+2 atau jumlah total orang positif di hari kedua adalah 1 ditambah R dikali P dikuadratkan dikali NH. Dan jumlah orang positif di hari ketiga adalah 1 ditambah R dikali P dipangkatkan 3 dikali NH. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa untuk jumlah total orang positif di hari ke-X adalah NH plus X sama dengan 1 plus R dikali P pangkat X dikali NH. Model matematika telah didapat dari masalah nyata COVID-19. Jika NH masuk ke sektor pendidikan, maka bahaya mengancam di sektor pendidikan. P adalah peluang tertular orang yang bertemu pasien COVID-19. P harus bernilai sekecil mungkin, yaitu dengan cara memperhatikan protokol kesehatan, diantaranya dengan menggunakan masker, menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas, pola hidup sehat, dan lainnya. R adalah jumlah rata-rata orang yang bertemu pasien COVID-19. R sama dengan 0 ketika orang melakukan stay at home, work from home, and social distancing. Dengan kata lain, segala aktivitas dilakukan dari rumah. Adapun jika beraktivitas di luar rumah, tetap menjaga jarak. Nilai NH, P, dan R semua itu tergantung kepada kebijakan lembaga pendidikan. Jika sebuah lembaga pendidikan telah mempelajari COVID-19 dan membuat kebijakan yang sangat ketat akan hal tersebut, maka NH sama dengan 0. Ketika NH sama dengan 0, tidak mungkin terjadi penambahan jumlah COVID-19. Setiap lembaga pendidikan harus mempunyai alat pendeteksi pasien COVID-19. Misalnya adalah alat cek suhu badan dan juga menyiapkan sabun atau hand sanitizer. Dengan demikian, NH tetap bernilai 0 di sektor pendidikan. Kebijakan berikutnya adalah semua warga di sektor pendidikan harus menjalankan protokol kesehatan seperti memakai masker, tidak bersalaman selama pandemi, dan lain-lain, dan mewajibkan semua aktivitas dari rumah meskipun tentang skripsi, tesis, dan disertasi. Demikianlah pemaparan open problem penerapan model matematika untuk mencegah penyebaran COVID-19 di sektor pendidikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Jaga terus kesehatan Anda, and thanks for watching. Pemaparan ini diambil dari jurnal Penerapan Model Matematika untuk Mencegah Penyebaran COVID-19 di Sektor Pendidikan Indonesia di Era New Normal oleh Agus Muntaha dan Eko Syaiful Anwar dari Universitas Muhammadiyah Purworejo. Terima kasih.